Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih sekali Bapak Mustaqim ini sudah berkenan untuk bergabung di media kami di podcast Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana kali ini, Pak Mustaqim. Kami selalu mengikuti perkembangan Bapak Mustaqim dan juga sepak terjang Pak Mustaqim, mulai dari mungkin Bapak Mustaqim mulai mengenyam belajar pendidikan sampai sekarang ini kayaknya keren dan luar biasa. Di Kabupaten Jepara ini masih langka loh Pak titel profesor yang tentunya sangat berat sekali untuk dikerjakan, dilakukan, pendidikan yang sangat luar biasa ini. Seperti apa Pak? Sebenarnya setiap orang kan perlu punya cita-cita ya. Dulu saya memang cita-citanya menjadi pendidik, tetapi tidak membatasi di level apa gitu. Itulah sebabnya maka pertama kali saya memilih di PGA. Dulu kan di PGA NU. Di mana di itu? Melongo. Oh, di Melongo. Itu pada tahun 74 saya selesai. Wah, belum lahir sih. Lalu 75 76 saya melanjutkan di PGAN 6 tahun Kudus. Waktu itu ada tes guru ya, guru MI dan SD, dan saya tidak lulus. Oh iya. Karena ada 2 mata pelajaran yang merah, Wow. menyanyi Waduh. dan menggambar. Itu dua-duanya merah. Waduh. Padahal kalau menjadi guru SD atau MI, itu kan menjadi guru kelas. Jadi Iya. semua mapel harus bisa. Oh gitu ya Pak ya. Sehingga wali saya, termasuk saya itu menangis. Oh iya iya. Meskipun nilai saya terbaik, tetapi karena ada merah itu tidak bisa. Berarti pernah mengalami Oh dapat iya, nilai merah Pak ya? Merah, menyanyi sama menggambar. Waduh. Tapi memang tidak pernah tidak merah. Mulai gitu mulai ya? awal itu tidak pernah, memang tidak bisa. Saya iya, penyanyi iya, itu tidak iya. bisa. Maka saya dibilang terlalu serius ya mungkin, karena menyanyi itu kan harus bisa Relax. santai lah. Gitu. Betul betul betul. Akhirnya ada guru saya namanya Pak Komari. Itu bilang begini, kamu tidak usah menangis karena mungkin saja kamu ditakdirkan menjadi guru di sanawiyah atau di SMP. Itu tidak harus bisa menyanyi. Oh, gitu. Misalnya menjadi guru matematika, guru mapel, misalnya fisik hukum dan seterusnya kan bisa. Iya gitu. iya iya. Akhirnya saya berhenti dan saya berpikir lain jadinya. Kalau begitu mungkin Tuhan menakdirkan yang lain. Akhirnya saya melanjutkan kuliah di, sebenarnya tidak di Semarang, saya memilih ke Jogja. Oh gitu. Tapi bapak saya tidak boleh. Karena saya kan anak terakhir. Ibu bilang, "Wong aku wis tuwa." Jadi kalau terlampau jauh waktu itu kan kendaraan masih sangat sulit. Jadi ke Semarang saja itu perjalanan bisa hampir 1 hari. Karena dari Jepara harus ke Kudus, sampai Kudus Muter nanti dulu gitu. ngantri bis dari Lasem itu sampai Semarang ya bisa sore itu. Jadi dulu memang perjalanan menuju ke Semarang itu ya sulit sekali. Akhirnya saya memilih di Semarang. Ketika di Semarang itu juga targetnya ya hanya kepengen menjadi guru saja. Iya. Sampai PGA, sampai sarjana muda dulu itu tingkat 1 mendapat ijazah namanya propedus, tingkat 2 kandidat, tingkat 3 bakaloriat itu. Saya BA itu sudah, teman saya semua jadi semua jadi guru. Sudah jadi guru. Sudah jadi guru SD semua. gitu ya. Sekolah dasar. Ya ada, kalau BA itu sudah bisa mengajar di SMP, di SMA, di MTS, di Alia. Iya, dulu ada jabatan Ya, BA. tetapi kembali lagi saya terikat oleh satu ikatan karena begitu saya masuk tahun 77, 78 itu saya dikasih beasiswa dari Pak Harto. Namanya beasiswa Super Semar. Wow. Itu dari IAIN baru ada 8 orang, per fakultas hanya 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Oh iya. Dan berkat doa orang tua, Iya. saya selesai itu. Selesai sampai BA, lalu dapat, tapi itu harus mau menandatangani kalau diberi beasiswa sampai selesai, tidak boleh melamar atau menjadi pegawai sebelum selesai gitu. Jadi ada ikatan dan tidak boleh melamar di tempat lain. Sebenarnya saya cita-citanya tidak menjadi dosen, tapi cita-cita saya adalah menjadi peneliti. Tapi karena saya sudah diikat oleh beasiswa sampai selesai, jadi beasiswanya itu mulai tingkat 1 sampai rampung. Nah, akhirnya menjadi dosen di sana. Jadi saya tidak pernah melamar karena aturannya begitu. Di IAIN waktu itu
semua mahasiswa ranking 1 sampai ranking 5 itu otomatis harus mau menjadi dosen di situ. Tetapi perjuangannya ya tidak ringan ya, karena tidak boleh turun ranking. Jadi kalau turun ranking nanti beasiswanya dicabut. Jadi nilai tidak boleh turun. Iya. Ada Maka tekanan di situ. tidak ada hari tanpa belajar. Tetapi keadaan waktu itu memang tidak sama dengan sekarang. Iya, Pak. Seperti apa itu, Pak? Yang namanya dokter Andes itu jumlahnya masih sedikit. Iya. Lalu saya diminta untuk menyiapkan madrasah aliyah di Melongo, di Matoli Beluda, oleh Pak Nur Yahman almarhum. Tapi dengan catatan harus mau jadi kepala madrasah. Padahal saya kan sudah jadi dosen. Iya, iya, iya. Tetapi yang meminta ini guru saya, Akhirnya. saya penuhi dengan catatan saya akan datang pada hari Ahad. Nah, lalu 1985 saya menjadi kepala aliyah sampai 1997, jadi 12 tahun. Mulai dari level dulu namanya levelnya itu ada 3 level, ada diakui, ada disamakan, ada gitu. izin operasional. Jadi Itu. ada 3 level. Setelah disamakan, sebenarnya sebelum selesai ya itu, karena 85 berdiri, 89 INISNU berdiri. Ketika INISNU berdiri saya diminta, jadi ada beberapa kiai yang datang ke rumah supaya mau membantu INISNU. INISNU juga. Di Purwogodo sana. Waktu itu masih INISNU ya, Pak? Masih INISNU dan masih kecil, mahasiswanya baru 42 kok. Masih dan itu hampir sama. Dompleng di Purwogodo. Ya, di Purwogodo. Itu kira-kira 2-3 tahun saya diminta menjadi wakil rektor 1. Padahal kan saya masih muda, masih muda sekali. Akhirnya jabatan saya waktu itu 3, kepala madrasah aliyah di Melongo, wakil rektor 1 di INISNU, lalu di Semarang saya menjadi sekretaris koperasi. Jadi pekerjaan saya itu ya sangat amat banyak sebenarnya, karena saya juga mengajar di banyak fakultas. Nah, sampai waktu tertentu ternyata ada peluang lagi. Pada tahun 2000 saya diminta oleh teman-teman supaya mau mencalonkan menjadi dekan. Tapi syarat untuk menjadi dekan itu harus S2. Dan saya masih S1 waktu itu, karena waktunya habis untuk ngurusi lembaga pendidikan tadi. Sekolah lagi akhirnya dong. Oleh Pak Rektor, Profesor Qodri Aziz bilang, ya wis kamu bisa jadi dekan, tapi syaratnya sorenya harus mau kuliah. Kebetulan waktu itu kantor itu berakhir jam 14, jadi masuk jam 7, jam 14 rampung, sorenya saya kuliah. Jadi waktu itu UNES itu membuka kelas sore, tapi itu hanya khusus pegawai lah ya itu. Kalau sekarang ya kelas karyawan kira-kira begitu. Akhirnya kuliah S2. Ya lama karena tidak bisa sama dengan yang lain, karena kan paginya harus sudah kerja penuh. Betul. Kerja penuh, sorenya sudah capek kuliah. Itu sampai malam. Kadang sampai jam 10, kadang 9 malam gitu. Baik Pak Mustaqim, tadi cerita Bapak sudah mulai langsung melejit menuju ke kuliah S3. Sekiranya diperkenankan, boleh dong saya memanggil Bapak dengan panggilan Profesor? Monggo. Iya. Itu panggilan yang memang diberikan oleh. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Gini Prof, seperti apa kira-kira setelah masuk di S3? Mungkin ada masalah-masalah, kendala-kendala, beban yang begitu berat di situ, atau kisah-kisah yang sudah dilupakan, atau seperti apa Prof? Ya kalau melihat yang sekarang kan mungkin orang tidak melihat kesulitannya ya. Jadi kuliah itu kan tidak mudah, karena kuliah sudah S3 itu tugasnya sangat banyak, membuat makalah tiap hari. Di satu sisi harus masih mengajar, masih memimpin yayasan, masih di INISNU, masih. Jadi waktu itu ya agak repot sekali untuk membagi waktu. Di sisi lain, anak saya kan banyak. Anak saya waktu itu sudah 6 ya. Kalau sekarang sudah 8 kok. Sudah 8. Jadi saya termasuk salah seorang dosen yang jumlah anaknya banyak, yaitu karunia Allah ya. Dan saya kuliah di S3 itu juga relatif lama, karena 7 tahun itu.
Yang lain kan paling 4 tahun, 5 tahun gitu. Ya, karena tadi kemampuan untuk membagi waktunya tidak tidak sehebat orang lain mungkin. Betul, karena banyak ya, pekerjaan. Terus akhirnya alhamdulillah rampung pada 2011. Begitu rampung, ada aturan yang boleh mengajukan guru besar itu harus linier. Padahal S1 saya pendidikan agama Islam, S2 saya pendidikan ilmu sosial, IPS, S3 saya manajemen pendidikan. Kan itu tidak linier. Tidak linier, benar. Tidak linier. Akhirnya saya sudahlah, itu saya abaikan saja, lalu saya bekerja di tempat lain. Artinya saya lebih tekun untuk menulis buku, melakukan penelitian, dan saya sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan atau mengurus guru besar karena peraturannya tidak memungkinkan waktu itu. Nah, ternyata di kemudian hari ada perubahan definisi linier. Yang namanya linier itu adalah program studi S3 dan pekerjaan di perguruan tinggi yang terkait serta karya tulisnya itu linier. Jadi linier bukan S1, S2, S3, tetapi S3 dengan pekerjaan sekarang dan karya tulis. Karya tulis itu bisa buku, bisa hasil penelitian. Tetapi yang sampai hari ini masih menjadi kendala banyak orang adalah salah satu dari sekian karya tulis itu harus ada artikel yang bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi. Dan itu sangat amat sulit karena harus masuk ke jurnal-jurnal yang tingkatannya tinggi sekali. Bisa Q1, bisa Q2, Q3, Q4. Yang penting rankingnya harus tinggi. Dan itu saya berjuang hampir 3 tahun ya, 3 tahun untuk menulis artikel, ngirim dan seterusnya. Tetapi belum lolos. Di belakang hari ternyata UIN Wali Songo memberi kebijakan begini. Orang-orang yang sudah waktunya untuk masuk atau untuk berjuang ke guru besar itu difasilitasi untuk mengikuti diklat khusus menulis artikel internasional, artikel yang bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi. Kalau internasional itu relatif ya tidak mudah, tapi relatif tidak sesulit yang bereputasi itu. Akhirnya saya dikirim 2 kali untuk berlatih untuk khusus untuk menulis artikel itu. Yang pertama di Salatiga, yang kedua di Jogja. Akhirnya tanda-tanda untuk itu sudah mulai tampak ya. Akhirnya saya punya pengalaman. Meskipun sebenarnya saya sudah, kalau soal penelitian saya sudah pernah dikirim ke Jakarta selama 4 bulan khusus untuk penelitian. Jadi dan kebetulan saya kan mengajar di S1, S2, S3 itu metodologi penelitian dan statistik. Jadi saya sudah punya pengalaman meskipun tidak sangat banyak, tapi punya pengalaman untuk mengajar metodologi penelitian. Dan penelitian itu bagi saya sudah pekerjaan lah ya, pekerjaan. Utamanya penelitian kuantitatif yang angka-angka itu. Dulu memang agak repot karena angka-angka itu harus dihitung pakai kalkulator. Bahkan sebelumnya statistik itu menggunakan sodo karena jadi kalau ujian itu bisa 4-5 jam baru selesai satu rumus itu. Nah, belakangan ini kan sudah banyak program. Ada Lisrel, ada Amos, ada SPSS. Jadi sekarang ini mahasiswa relatif bisa santai ya karena menghitung angka-angka yang sangat rumit itu bisa dibantu oleh komputer. Betul. Itu akhirnya 3 tahun itu ada yang lolos, 1 itu di Turki. Di Turki artikel saya bisa diterima meskipun merevisi 13 kali. Jadi tidak mudah itu untuk satu artikel yang hanya 22 halaman itu merevisinya 13 kali. Tapi meskipun demikian saya senang saja karena kata teman-teman ya memang begitulah untuk bisa masuk ke jurnal internasional itu yang bereputasi utamanya. Dan alhamdulillah masuk ke Q2. Di Q2 dengan GSR-nya, rankingnya itu 0,27. Sedangkan kebutuhannya untuk dosen yang sudah S3 dan sudah mengabdinya di atas 20, padahal saya sudah 30 lebih. Waktu itu 37 waktu saya proses itu. Sekarang sudah pengabdiannya 39 tahun. Akhirnya kebutuhannya kan 0,1, sedangkan saya 0,27. Jadi ya tampaknya
begitu sampai Jakarta di Kemenak 2 bulan, lalu ke Dikti di tempatnya Pak Nadiem itu 2 bulan lolos. Akhirnya ya seperti kemarin dikukuhkan pada tanggal 19 Juli. Alhamdulillah. Ini di Jepara ini kayaknya masih langka gitu sosok profesor ini. Atau mungkin ada yang lain, Prof. Seperti apa kalau di Jepara kira-kira? Oh, di Jepara ini bibitnya sudah banyak. Oh, sudah Nanti banyak. satu saat ya akan muncul. Bibit Tetapi ya, Prof, mereka ini juga hidupnya di lingkungan yang baik. Jadi lingkungan itu sangat penting. Meskipun ada kelompok-kelompok yang punya aliran yang berbeda ya. Misalnya ada aliran yang mengatakan manusia itu dibentuk oleh pembawaan atau hereditas. Ini yang dikenal dengan alirannya Schopenhauer itu. Tapi ada aliran yang mengatakan bahwa orang itu bisa dibentuk oleh lingkungan murni. Itu disponsori oleh misalnya John Locke gitu ya. Iya. Tapi ada kelompok yang menyatakan manusia ini berkembang dipengaruhi oleh 2 kutub, yaitu kutub pembawaan atau hereditas dan lingkungan atau milieu. Nah, ini dikenal dengan aliran William Stern, itu menyatakan penggabungan dari 2 itu. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa manusia ini dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu apa yang dibawa sejak lahir, berarti doa kedua orang tua itu penting. Lalu lingkungan juga penting. Dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassironi. Jadi ketika anak lahir itu memang sudah membawa bakat, membawa fitrah. Nah, lalu kedua orang tua bisa berpengaruh. Iya. Kedua orang tua itu maksudnya dewasa laki-laki dan dewasa perempuan itu bisa mempengaruhi. Oleh karena itu, kalau punya anak sudah diusahakan menjadi anak yang baik ketika lahir, maka berikutnya dicarikanlah lingkungan yang baik. Itu yang paling utama, karena pengaruhnya sangat besar, utamanya di masa remaja. Jadi pesan saya kepada semua remaja, carilah lingkungan yang baik. Iya. Itu yang Prof. utama ya. Iya, Prof. Ada nggak sih ketika waktu dalam pencapaian itu pahit getirnya seorang profesor dalam mengenyam pendidikan itu mungkin perlu ada sesuatu hal yang disampaikan kepada pemirsa gitu? Iya, saya dulu waktu masih di PGA Kudus itu punya kiai dari Demak, namanya Pak Munawar. Dia bilang kalau kamu ingin sukses jangan pacaran. Itu berat itu. Itu berat itu. Itu ya. Itu yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Maka saya lalu tidak pernah pacaran. Oh gitu Nggak ya. pernah pacaran. Nggak punya pacar. Berarti harus nggak pacaran Iya, dulu ya, Prof? Nggak, ini kan hanya setiap orang punya gaya berbeda-beda. Hanya saya kebetulan dapat kiai begitu. Kalau kamu ingin sukses jangan pacaran. Ya, ini menarik. Terus gimana kiai gitu? Langsung nikah. Maka saya nikahnya relatif agak muda ya. Iya, betul. Saya itu BA umur 22 saya sudah nikah. Karena menghindari pacaran tadi. Gitu. Tetapi kebetulan mertua saya itu kan longgar orangnya. Jadi Pak Haji Mastur itu bilang, ya wis kuliah gitu. Jadi saya kuliah sendiri, istri dititipkan di mertua gitu. Kan Jadi ya itu kira-kira gambarannya begitu. Iya. Menurut Profesor sendiri di Indonesia ini kan kita melihat ya mungkin sudah banyak sih profesor-profesor yang lain selain Profesor Mustaqim yang di sini kita berkenan podcast di sini. Apakah di Indonesia ini butuh profesor-profesor yang seperti Profesor Mustaqim supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih maju dari sekarang? Kita sudah katakan Indonesia sudah maju ya, tapi lebih maju dari sekarang. Mungkin bisa menuju ke 2040 tahun keemasan Indonesia. Nah, harapan negara kan kayak gitu. Seperti apa, Prof? Iya, jadi begini, tidak hanya profesor ya sebenarnya. Indonesia ini sekarang untuk sarjana saja itu angka partisipasinya itu berkisar 22-24% ya. Jadi usia yang seharusnya sarjana lalu yang sudah sarjana itu berkisar 22-24%. Lumayan Di banyak. Korea Selatan itu sudah 96%, bahkan mendekati Lebih 100 banyak. ya 96. Di Amerika di beberapa bagian itu sudah 100%. Iya. Jadi negara yang maju umumnya jumlah sarjananya banyak. Jumlah sarjana banyak. Jadi seperti Amerika. Yang paling banyak guru besar
itu di Israel. Israel itu negara tertinggi ya. Mereka tidak kepengen menjadi pegawai negeri atau tidak, mereka itu mengabdikan dirinya dengan ilmu yang dimilikinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hal-hal yang terkait. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang orang yang pinter itu seharusnya ya memang harus jumlahnya menyebar di semua bidang. Jadi ada bidang A, bidang teknologi, bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, pendidikan, itu ada semua. Merata. Dan jumlahnya banyak. Iya. Jumlahnya banyak-banyak. Untuk apa? Saya berikan satu contoh saja. Misalnya di dunia pertanian saja. Kenapa kita harus membeli barang dari negara lain? Kalau misalnya para insinyur pertanian itu bisa menyiapkan buah-buahan di sini dalam jumlah yang cukup misalnya. Itu kan butuh banyak orang. Lah ketika temannya itu tidak banyak, maka mereka lalu pergi ke tempat yang temannya banyak. Ini jadi masalah sebenarnya. Jadi masalah. Jadi di Indonesia itu masalah mutu masih masalah yang serius ya. Di Jepara sendiri, Prof, mungkin ilmu-ilmu yang diterapkan ini banyak sekali yang perlu digencarkan lebih giat lagi mungkin ya. Ilmu supaya Jepara ini selangkah lebih maju atau 1000 langkah lebih maju bahkan. Harus ilmu yang bagaimana kira-kira menurut Profesor, cara pandang Profesor, menurut penelitian Profesor agar Jepara ini 1000 kali lebih maju itu tadi, Bro? Ya, saya antarkan dulu. Jadi kalau di dalam pendidikan Islam itu paling tidak ada 5 target pendidikan itu. Pertama, yang ilmu yang terkait dengan al-khuluqiyah, dengan akhlak. Yang kedua, al-aqliyah, yang terkait dengan akal atau kecerdasan kognitif namanya. Lalu yang ketiga yang terkait dengan al-istimaiyah. Itu tentang keterampilan berkomunikasi. Ya, berarti kan ada bahasa asing ya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Apalagi kalau di Jepara kan para pembisnis, para pengusaha itu kan berasal dari berbagai negara. Itu berarti remaja kita juga harus mempelajari banyak bahasa, utamanya bahasa-bahasa internasional yang dipakai oleh mereka. Iya, seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, itu penting. Itu. Nah, penting. Lalu al-jismaniyah, itu keterampilan fisik. Jadi 5 itu harus sinergi, artinya ada orang yang menekuni di bidang keterampilan, ada orang yang menekuni di bidang komunikasi, ada orang yang menekuni di bidang akhlak, ada orang yang menekuni di bidang akidah dan seterusnya. Jadi semuanya. Kebetulan Jepara ini kan sudah punya UNISNO. Iya, itu punya 19 program studi. Nah, kalau itu nanti bisa menyentuh remaja di Jepara, pada satu saat Jepara ini bisa akan berkembang ya. Saya berikan satu contoh saja, mebel misalnya. Mebel Jepara itu kan harus dijual. Iya, Prof. Untuk bisa menjual itu punya ilmu al-istimaiyah tadi, kemampuan berinteraksi. Interaksi itu tidak hanya bahasa ya. Ya ada bahasa, ada media sosial, mempelajari tentang ekspor impor, tentang hukum tentang ekspor impor dan negara yang dituju, punya jaringan dan seterusnya. Itu kan butuh waktu yang lama dan butuh ilmu yang banyak. Betul, Prof. Sehingga tidak harus menjual barang ini di satu tempat atau 2 tempat. Tapi dunia ini kan lebih dari 200 negara. Siapa yang harus menuju ke negara-negara lain itu kalau remajanya tidak memiliki kemampuan untuk itu? Kalau kita melihat Profesor ini penelitian di luar daerah, bahkan di luar negeri. Padahal kita punya kota Jepara yang notabene banyak sekali tempat-tempat yang seharusnya itu bisa digunakan gitu. Apakah Jepara ini menurut pandangan orang itu belum saatnya atau memang harusnya seperti apa? Apakah tempat-tempat di lokasi-lokasi Jepara ini belum tepat untuk dipergunakan gitu, penelitian-penelitian seperti itu, Prof? Sebenarnya dulu sudah ada lembaga penelitian miliknya pemerintah daerah. Jadi di pemerintah daerah itu ada lembaga penelitian. Nah, lembaga penelitian ini itu meneliti apa yang dibutuhkan Jepara. Nah, itu bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, bisa dengan Undip, bisa dengan UNISNO, bisa dengan siapa saja. Hanya saya mendengar lembaga ini tidak berfungsi penuh, tidak berfungsi penuh. Artinya keinginan, komitmen pemerintah daerah untuk melakukan penelitian itu mungkin
belum tumbuh subur. Nah, ini nanti bisa didorong ya, bisa didorong supaya perguruan tinggi, minimal perguruan tinggi yang sudah ada di sini ini bisa melakukan penelitian bersama-sama dengan kebutuhan pemerintah daerah. Itu yang utama saya kira. Itu dananya juga kecil. Dulu saya pernah menjadi salah satu anggota dari lembaga ini, lembaga penelitian daerah itu. Tetapi lalu tidak begitu didanai, padahal untuk mengembangkan daerah ini kan ya perlu itu. Nah ini mungkin ya Prof, ya, masalahnya di sini. Ya, jadi dan itu kan alumni dari Undip, UGM itu kan di sini ada semua, tapi tidak difungsikan untuk itu. Jadi satu saat termasuk DPR atau kemudian pejabat ya di eksekutifnya, di legislatifnya, di yudikatifnya itu harus sama-sama bekerja sama dengan. Kalau di pusat kan ada Balitbang namanya, Balai Penelitian dan Pengembangan itu ada, tapi di tingkat pusat. Di tingkat daerah itu juga ada lembaga yang ngurusi penelitian. Supaya semua kebijakan itu tidak berbasis keinginan atau berbasis asumsi, tapi berbasis data lapangan. Jadi di lapangan itu di bidang ekonomi seperti apa, di bidang politik seperti apa, di bidang pertanian seperti apa, perindustrian, itu harus diteliti seharusnya. Jadi kebijakan berbasis penelitian. Kita memetik hikmah dari sini, apa yang kita obrolkan di sini, tentunya banyak sekali pembelajaran-pembelajaran baru yang bisa kami tangkap, dan untuk pemirsa di Ngonsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana ini bisa menyerap ilmu-ilmu dari apa yang Profesor sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Jepara sendiri lebih maju, dan untuk kita semua generasi muda supaya tetap bersemangat. Terima kasih ya Prof ya. Sama-sama. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga Profesor juga selalu sehat, semakin sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.